Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah tengah menyusun kebijakan dan paket insentif ekonomi lanjutan yang ditargetkan akan bisa dirilis pada kuartal 2 tahun 2025 ini. Pemberian insentif dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 bisa kembali di angka 5,2%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun kebijakan dan paket insentif ekonomi lanjutan yang ditargetkan akan selesai dan diumumkan pada kuartal 3 2025. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Bugiarso mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengatakan akan menggenjot belanja negara pada semester 2 2025. Hal itu agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%. Meski demikian, salah satu konsekuensi percepatan belanja negara adalah pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini, di mana pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi 662 triliun rupiah dari target sebelumnya yang sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,78% dari PDB. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, dengan proyeksi defisit APBN akhir 2025 adalah 2,78% dari PDB, maka akan menjadikan masih banyak belanja pemerintah yang harus dieksekusi dengan lebih cepat. Namun demikian, Febrio mengatakan belanja negara ini dimaksudkan untuk berperan lebih mendorong perekonomian nasional pada semester 2 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi belanja negara menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan juga Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Langsung saja kita sapa. Halo Prof. Telisa, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita sapa Pak Roy Mande. Apa kabar Pak Roy? Selamat pagi, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Roy. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari kacamata ekonomi nih, Prof. Telisa. Anda melihat seperti apa sih kondisi dari belanja pemerintah, kemudian secara umum lah kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari ekonom sendiri begitu untuk bagaimana bisa menjadi penggerak, penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini, Prof? Ya, pertama-tama memang kan kondisi kita tidak mudah ya. Memang kita menghadapi tekanan-tekanan dan kita apresiasi juga pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri ataupun kinerja dari makroekonomi kita, termasuk kinerja APBN, kinerja dari sektor moneter dan seterusnya. Tapi memang tekanan kita ini luar biasa, tidak berhenti-berhenti. Dari dalam, dari luar, semua ada tekanan. Terutama dari luar juga ya, banyak sekali tekanan yang ada gitu. Nah, oleh karena itu memang sepanjang tahun 2025, kalau kita evaluasi sepanjang semester 1, kita sedang menunggu ya pengumuman untuk PDB kuartal 2. Kita sudah melihat di kuartal 1 dengan di bawah 5%. Nah, pada pada Juni ini harapan kita sih lebih baik ya daripada triwulan pertama. Harapannya seperti itu. Nah, namun di triwulan 2 itu kan tidak ada lebaran ya, hanya ada Idul Adha ya, adanya Idul Adha, walaupun itu juga ada hari raya, tapi efeknya mungkin tidak sebesar di Idul Fitri ataupun Ramadan. Nah, Idul Fitri dan Ramadan pun kita lihat di triwulan 1 kan kita tidak secemerlang yang diharapkan gitu kan. Walaupun sudah ada upaya macam-macam dari pemerintah juga untuk menjaga, namun memang karena tekanannya begitu berat yang kita terima ya ataupun yang kita jalani, itu memang kinerjanya menjadi kurang bisa seperti yang kita harapkan gitu. Terlihat dari apa?
konsensus dunia atau konsensus ekonom ataupun proyeksi-proyeksi dari lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia dan seterusnya itu kan semuanya menurunkan gitu. Termasuk pemerintah pun kan belakangan menurunkan untuk target pertumbuhan ekonomi kita. Dan bukan cuma kita, sebetulnya global juga sama. Beberapa kali ya, sekitar 2 atau 3 kali IMF atau World Bank juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global seperti itu. Oke. Dan Indonesia memang masih di bawah 5% begitu. Anda melihat tantangannya lebih dominasi global atau memang keduanya nih sehingga menjadi tekanan tersendiri akhirnya terhadap daya beli masyarakat saat ini, Prof? Iya, saya melihat dua-duanya sih ya. Memang belum angka pastinya berapa, tapi saya melihat cukup seimbang dari global dan domestik. Nah, kalau dari domestik itu terutama dari sisi policy responnya ya, yang mungkin itu jadi apa ya? Maksudnya sudah baik, tapi harus ada dinaikkan lagi gitu. Karena kan tekanannya ini tinggi ya. Harusnya responnya itu makin tinggi lagi. Nah, ini ada beberapa yang sempat di awal-awal tuh beberapa kebijakan kan justru seperti ya terjadi capital outflow karena ada narasi-narasi kebijakan. Jadi bukan hanya kebijakannya, kadang narasi kebijakannya itu kemudian yang ditangkap lain oleh para investor sehingga itu menimbulkan gejolak gitu di pasar keuangan. Nah, itu juga yang mendisrupsi juga di sisi dari dalam keluarnya gitu kan, kita dari dalam keluar ke dalam luar ke dalam itu seperti apa tekanannya, tapi dari dalam nih kita ada narasi kebijakan kemudian direspon oleh adanya capital outflow. Kan kita IHSG sempat jatuh karena ada berita-berita apa, nah itu kayak gitu loh. Jadi itu yang kadang juga respon kebijakan itu juga sangat mempengaruhi kinerja ekonomi dan juga komunikasi kebijakan tadi itu. Baik, Prof. Telisa. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana dengan kondisi tadi, review kondisi ekonomi, begitu daya beli masyarakat, tekanan tidak hanya dari domestik tapi juga luar negeri terhadap industri retail sendiri. Apakah ini benar-benar terkorelasi dengan adanya tadi pelemahan daya beli masyarakat saat ini? Ya, tentunya saat ini kita masih mengetahui dan mengikuti yang namanya pelemahan daya beli itu sudah dan sedang terjadi. Jadi sudah tidak tepat saatnya kalau pemerintah itu menyampaikan denial terhadap situasi kondisi pelemahan daya beli. Masyarakat perlu diliterasi mengenai pelemahan daya beli ini, kemudian bagaimana langkah-langkah konkretnya. Nah, kalau kita melihat berkaitan dengan pertanyaan tadi, belanja pemerintah, apakah sudah efektif atau belum? Kami pelaku usaha melihat belum terlalu efektif, karena masih terfragmentasi, ya, tidak terfokus kepada penggerak daripada konsumsi yang tentunya kita tahu bersama sebagai kontributor dari PDB kita, ya, masih 51,8, 52% tahun lalu. Nah, jadi artinya fluktuasi ini kita sudah rasakan ya ketika kuartal pertama kita hanya 4,7% pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan kuartal kedua ini ya kita tidak lebih rendah, karena kalau lebih rendah maka kita akan dicap seperti Thailand, negara resesi ya. Secara global akan mencapnya seperti itu. Nah, kenapa saya katakan masih terfragmentasi atau tidak fokus ke penggerak konsumsi atau khususnya juga untuk penggerak konsumsi di level mikro? Karena memang ya kita lihat belanja retail itu harian sekarang turun, ya. Kita ada istilah sekarang yang rohana dan rojali, ya. Ini bukan saudara kembar, tapi ini adalah situasi status quo dari industri atau konsumsi rumah tangga, ya, khususnya pada retail atau pusat belanja, ya, yang namanya lebih banyak masyarakat itu datang bukan untuk belanja ke mall, kelihatannya rame karena memang masyarakat sekarang situasinya dengan menghilangkan tekanan dan tantangan yang signifikan, bahkan mereka juga ingin mencari atmosfer baru. Ya cukup dengan segelas kopi bisa duduk 4-5 jam di mall. Keramaian itu keramaian semu, bukan melakukan pembelanjaan, tapi di sisi makanan dan minuman memang ada kenaikan, tetapi di sisi pembelanjaan tidak signifikan. Sehingga ini mendelusi akan proyeksi konsumsi rumah tangga yang dikontributor salah satunya lewat retail. Ya, kemudian juga insentif untuk perilaku konsumtif yang menengah ke bawah. Ya, yang sekarang ini masih diperhatikan adalah kelompok marginal yang jumlahnya nggak lebih dari 20 juta, ya, antara 18 juta masyarakat marginal. Bagaimana dengan kelompok menengah, di mana mereka harus ter-PHK, ya, kemudian dengan kondisi yang mungkin ya mengurangi jam kerja dan mengurangi hasil kerja, revenue pendapatan, nah itu pasti sekarang sedang terjadi. Kalau yang disebut dengan yang sangat top chart kemarin itu adalah diskon listrik kan. Tapi kan sekarang tentunya
ya kita lihat bagaimana respon situasi pemerintah melihat kelanjutan daripada itu. Untuk yang kelompok menengah bisa. Oke. Nah, beberapa hal inilah yang tentunya perlu menjadi sorotan ketika kita menyampaikan poin-poin ini. Bukan dalam posisi kita berseberangan dengan segala kebijakan pemerintah, tapi kita minta untuk prioritas ya dari berbagai program pemerintah yang sekarang di-launch. Setiap bulan pasti ada program yang di-launch. Ya. Oke. Kami melihatnya dan menyemangatinya itu adalah sesuatu dari helikopter view pemerintah pasti baik untuk skala nasional. Tetapi apakah itu berimpact kepada kondisi yang substantif di mana negara kita masih tergantung dengan konsumsi? Baik. Apakah bisa menggerakkan daya beli atau konsumsi? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi jangan hanya membuat program tapi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipenuhi. Nah, itu menjadi garis bawah kami. Iya, berarti perlu direview untuk program prioritas yang lebih tepat sasaran begitu Pak Roy. Kita akan bahas nanti di segmen berikut, mengingat pemerintah juga akan memberikan lagi nih stimulus untuk yang berikutnya, jilid kedua ya bisa dikatakan di tahun 2025 ini kita akan seperti apa review dan potensi dampak positifnya untuk perekonomian dan daya beli masyarakat di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami.